Selamat pagi sahabat petani porang dan para penggiat porang Nusantara dimanapun berada. Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Apalagi sekarang di musim pandemi COVID-19, kita semua harus tetap semangat, tetap ikuti protokol kesehatan. Nah teman-teman, pagi hari ini cuaca agak mendung dan tiba-tiba saja nanti bisa hujan, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beraktivitas. Di sini bulan Januari di daerah saya ini hampir setiap hari hujan, bisa pagi, siang, sore, malam, langit cerah, tiba-tiba gelap dan turun hujan. Mungkin ini adalah puncak musim hujan di bulan Januari ini di daerah saya. Teman-teman, itu semua tidak mengurangi semangat saya, apalagi saya sudah terlanjur janji sama teman saya yang punya perkebunan dan saya janji akan berkunjung ke tempat beliau pada pagi hari ini dan saya sudah ditunggu di sana. Itu ada di sebuah perbukitan yang ketinggiannya ya sekitar 250 mdpl atau 250 meter di atas permukaan laut. Ini tempatnya cukup bagus karena porang itu biasanya tumbuh bagus di ketinggian 50 sampai 700 meter di atas permukaan laut, teman-teman. Nah, sekarang saya masih ada di jalan utama, jalan raya Denpasar Gilimanuk. Perjalanan kita menuju ke sana kira-kira dari tempat saya ini sekitar 25 menit. Kita jalannya santai aja, teman-teman. Tidak usah buru-buru karena kita sudah janji sama beliau dan sudah ditunggu. Nah, kenapa saya agak tertarik, sangat tertarik? Karena di Bali sekarang sudah banyak sekali perkebunan porang dalam skala yang besar, tapi yang menarik buat saya di sini berkunjung ke tempat teman saya ini karena beliau ini adalah seorang pembudidaya porang yang cukup senior. Dan informasinya mereka ini sudah berbudidaya porang sejak tahun 2006. Itu artinya sudah 15 tahun mereka berbudidaya porang. Nah, kita akan banyak tanya-tanya nanti di sana. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like dan share agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten video yang lebih bermanfaat. Dan jangan lupa klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Lanjut teman-teman, saya sudah sampai di senior porang ini. Kita nanti akan bincang-bincang dengan Pak Dika yang namanya, diperkenalkan namanya Pak Dika. Kita santai dulu, kita dikasih kopi. Kita seruput dulu kopinya. Kopi. Kita santai dulu teman. Nah, inilah senior porang kita yang buat saya penasaran. Nah, kita akan bincang-bincang sebentar Pak Dika. Ya. Katanya sudah lama ini berbudidaya porang. Sudah sejak kapan Pak Dika berbudidaya porang? Ya, kalau saya untuk budidaya porang sudah lama, dari tahun 2006 bulan 11. Berarti itu sudah 15 tahun Pak Dika? Ya, 15 tahun. Nah, yang menarik Pak Dika, dari mana Pak Dika dapat informasi kalau porang itu prospeknya bagus? Untuk informasi awal, ada teman datang dari Jember, bawa sini. Namanya siapa Pak Dika? Siapa tahu dia nonton ini? Pak Budi. Pak Budi. Nah, terus ceritanya gimana? Pak Budi di Jember datang, dia nanyain ada nggak tumbuhan kayak gini tuh, jenis kulo. Kalau dulu tuh kan bukannya porang namanya, kulo-kulo. Kalau Bali namanya kulo-kulo. Mungkin kalau di Jawa Barat itu mungkin namanya coblok. Nah, ini untuk orang namanya kulo-kulo. Nah, terus ceritanya terus dibawa, saya dikasih contoh, tak giniin. Oh, kalau tanaman kayak gini banyak ada di sini Pak tuh. Awalnya dia tidak percaya Pak Budi itu. Terus. Mungkin adik ini bohong. Coba cariin saya contohnya. Gitu, mungkin dia kan banyak jenis-jenisnya. Mungkin suwok, mungkin ilas-ilas. Kalau di Bali namanya tih itu kan beda. Mungkin dipikir itu ya. Tapi kan di sini banyak kan. Ternyata di sini banyak ciri-cirinya. Ada kataknya itu kan? Iya, kataknya. Terus saya cariin ke kebun karena saya sudah bilang ada di sini banyak. Saya cariin. Waktu itu karena sudah tumbuh yang bunga spora sudah ada tumbuh, apalagi yang sudah tumbuh daun tuh banyak. Saya ambilin yang bunga spora ya, sekitar bulan 11 ya kan, sedang musim tumbuhnya. Musim tumbuh. Ya. Karena dulu tuh kalau terkenal tumbuhan itu tumbuhnya, kalau orang Bali percaya tuh sasi kapat bulan 10. Ya, betul. Bulan 10 kalau orang Bali. Karena tumbuhnya karena bulan 11 sudah ada tumbuh gado jenis bunga spora. Spora ya. Gado di sini dibilang bunga gado ya. Gado. Iya. Makanya saya ambilin 2 yang bertumbuh bunga spora yang beratnya 5 kilo dan beratnya 3,5 kilo. Udah saya bawain, dia terkejut. Oh, memang benar ada tanaman kayak gini di sini ya. Betul.
Memang tumbuh liar dia di sini ya. Nah, terus apa namanya Pak Dika? Waktu itu kan berarti nggak beli bibit kan? Nggak beli. Ya, berarti nyari di kebun sendiri atau karena sudah istilahnya ngegolang ke hutan itu ya? Ya, karena di sini tumbuhnya banyak di Nah, waktu itu kira-kira berapa banyak yang ikut nanam? Akhirnya setelah dikasih tahu sama Pak Budi itu kalau prospek porang itu bagus. Saya kan dulu tuh masyarakat udah mau karena iming-iming harga itu dulu kan harganya 1.000. Wah, 1.000 per kilo umbi. Ya, per kilo. Bandingkan dengan sekarang kan sudah sampai terakhir berapa Pak Dika? 2020 kemarin berapa harganya? Kalau harganya berjuang sama pabrik, waktu ini saya jual 12,5. 12,5 yang umbi. Yang produksi. Yang di atas 2 kiloan. Ya, yang udah di atas 2 kilo. kilo. Berarti perbandingan waktu itu harganya cuma 1.000, kemudian kira-kira ada nggak sampai 100 orang yang ikut? Enggak, waktu itu paling-paling 10 orang. Oh, 10 orang. Nah, kemudian kan sekarang banyak yang juga belum percaya kalau porang itu nanti ada yang beli. Nah, sekarang Pak Dika pengalamannya dari tahun 2006 itu mulai nanam 2006, panennya kapan? Panen perdana? Kalau saya dulu nanam awalnya budidaya. Nah, kalau di sini kan jenis tumbuhannya banyak, bukan tanaman tukang sari. Ya. Sistem budidaya liar. Artinya enggak begitu kayak sekarang tuh kan digulung dan sebagainya. Dulu kan mungkin konvensional gitu ya. Artinya tanaman yang sebagai penunjang gitu ya. Artinya tidak begitu profesional waktu itu. Nah, kira-kira panen perdana sampai 3 tahun? 2009. Nah, 2009 berarti 3 tahun ya. Ya, 3 tahun. Ya, saya dari nanamnya dulu tuh ngambil umbi, nggak kenal sama katanya dulu karena teorinya belum ada dari segi kata. Cuma saya ngambil umbi aja. Umbi yang sebesar gelas. Nah, gelas ini mungkin besarnya diameter gelas ini ya umbinya. Nah, itu 2 tahun jadi berapa kilo Pak Dika? Kalau dulu saya panen 2009 semua porang itu beratnya lebih dari 2 kilo. Ada yang lebih dari 3 kilo juga. Berarti Pak Dika waktu itu berapa ton Pak Dika? Kalau pertama saya panen 2 ton. 2 ton harga tapi cuma 1.000. Harga 1.000. Tapi uang 2 juta waktu itu kan lumayan ya. Banyak tunjangan karena kan sistemnya tumpang sari. Ya. Berarti itu bukan pokok ya. Ya, bukan pokok. Nah, kemudian pemasarannya gimana Pak Dika? Pemasaran. Sekarang kan banyak yang nggak percaya, ada yang beli. Nah, waktu itu tahun 2009 aja ada yang beli. Ada 2009 ada yang beli, 2010 ada yang beli. Nah, terus karena sudah lihat masyarakat di sini sedang gencarnya mengembangkan porang. 2011, 2012, 2013 tidak ada yang beli. Nah, masalahnya kemungkinan ada orang kepercayaannya Pak Budi di sini main-main. Ya, main-main artinya ada yang bermain tidak sportif ya, artinya hilang, artinya putus hubungan dengan Pak Budi. Ya, putus. Dari 2013 sampai 2013. Sampai 2000 berapa terus kemudian terakhir ada. Terus 2014 lagi booming porangnya. Booming harganya mencapai 2.500. Nah, dari 2013 berapa tahun ada yang beli? 3 tahun. 3 tahun ada yang beli. Berarti kan waktu 3 tahun ada yang beli, orangnya dibiarin, enggak dirawat. Ada yang juga yang ikut menanam tuh dirabas malah. Cuman walaupun dirabas dia tumbuh lagi, hidup, mati lagi, dorman. 3 tahun kan berarti setelah itu dari 2000 berapa ada yang beli? 2011 enggak ada yang beli. 2014 booming lagi. Berarti Pak Dika waktu itu kan berarti besar 3 tahun. Kalau waktu saya panen 2014 yang besarnya saya milik di kebun saya tuh ada yang beratnya 18 kilo. Wih, 18 kilo berarti 2014 booming porang. Berapa ton? Kalau dulu tuh saya dapat 7 ton, pamannya dapat 12 ton. Tahun 2014 saja sudah 12 ton ya. Ini cuma harga 2.500. Berarti 1 ton 2,5 juta. Pak Dika dapat 10 ton. Iya, 7 ton lah. 7 ton 2,5 kali 7, 15 juta, lumayan itu ya. Ya, sudah. Makanya dari 2004 mulai lagi booming di sini penanaman porang untuk masyarakat. Tapi tiap tahun ada yang beli. 2015 ada 16, terus berkelanjutan. Terus naik. Kan karena harga di sana sudah mulai naik dari 2.500, terus naik harga ke 3.000, naik ke 4.000, terus sampai sekarang. Terakhir 12,5. 12,5 ya, mudah-mudahan ini terus berlanjut Pak Dika. Nah, nanti kita lanjutkan lagi ngobrolnya tentang budidaya porang. Nah, Oke teman-teman, tadi kita sudah bincang-bincang banyak tentang porang. Lanjut teman-teman, kita ada di kebunnya Pak Dika hari ini nah ini beliau. Kita lihat ke sana kebunnya ini
kebanyakan dari umbi ya Pak Dika ya? Ya, Ini besar-besar. Kalau ini yang besar-besar ini udah 3 musim sekarang. 3 musim. Berarti masa dorman sekarang nih. ini 3 musim. Nah ini kataknya, artinya ini katak peluang. Coba dihitung Pak deh berapa? Pak Dika. Kataknya. Ini satu yang Paling besar. Istilahnya di sini katak Mercy ya? Ya F1 nih. F1 ya. F1. Formula 1. Ini F2. 3. Karena sekarang ini belum semuanya tumbuh. Ya. Ini kan artinya biasanya apa namanya sampai untuk kalau biasanya dulu kalau sudah semuanya besar-besar tumbuhnya sampai F16. F16 itu artinya satu pohon isi 16. Ya dari sini karenanya yang kecilnya termasuk F16. Oh. Yang tumbuhnya di dahan daun F16 namanya. Gitu Pak Pade. Kalau sekarang baru katanya munculnya satu. Ya ini kan tumbuhnya biasanya umbi kan paling terakhir ya Pak Dika. Ya. Bulan Desember biasanya atau November baru tumbuh sehingga dia baru kataknya belum maksimal. Nah mungkin ilmu yang saya dapat kan katanya ini mungkin tidak begitu besar, begitu dia dorman, tubuhnya batangnya ini menyusut, artinya untuk pembesaran ini pada saat dorman dia akan cepat ini besar ya. Cepat. Ya. Cepat besarnya. Nah itu teman-teman ilmu yang kita dapat, salah satunya ini yang pohonnya besar-besar dari umbi. Umbi berapa kilo nih Pak Dika? Rata-rata di atas 1 kilo ya? Iya, kalau dulu kan baru 3 musim nih kemungkinan. Kalau sekarang nih sudah mencapai lebih dari 3 kilo nih yang kalau batangnya sebesar gini. Yang sebesar mana Pak Dika? Ya kalau gininya lebih dari kalau dipanen musim panen ini berapa kilo kira-kira itu Pak Dika ya? Lebih dari 3 kilo. 3 kilo. Ini berapa aro nih Pak Dika? Kalau semuanya sampai sana tuh 25 aro. 2.500 meter persegi, isinya kurang lebih ada karena tumbuhannya tumpang sari. Sistemnya juga budidaya liar, sistemnya kayak tumpang sari. Nah ini tanpa gulutan ya, ini karena tanahnya agak datar dan agak miring ya, nggak perlu gulutan, tetapi ini aman ya Pak Dika ya, aman ya, tanpa gulutan ini. Naungan cukup pisang, mungkin sampai 50% ini ya anunya, tapi dia masih tetap subur ya. Memang porang itu kan habitatnya dia di hutan, berarti dia kan sangat toleran dengan naungan, bahkan toleransinya sampai 60% katanya Pak Dika ya, benar ya? Ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kita review kebunnya Pak Dika, dan untuk selanjutnya kita akan pergi